Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Di sela liburan tahun baru, puluhan anak dan remaja Putri Tasikmalaya antusias mengikuti pemilihan Putri Kebaya. Petani muda asal Cianjur menepis anggapan tak bisa sukses dengan menerapkan pertanian modern. 2 tahun jadi misteri pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang terungkap. Pembunuhan ini ternyata melibatkan anggota keluarga korban sendiri. Kita ke informasi selanjutnya. Kematian ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang jadi sorotan kejahatan di tahun ini karena baru terungkap setelah 2 tahun lamanya. 5 orang ditetapkan tersangka. Pelaku utama pembunuhan adalah suami dan ayah korban hanya karena motif uang. Menggunakan golok dan stigolok ke bagian mana? kepala. Ya. Karena hasil dari pemeriksaan dokter setelah dilakukan otopsi itu meninggalnya karena rusaknya jaringan otak. Tersangka utama ini sempat mengeluhkan kondisi masalah ketidaksinkronan antara korban dengan tersangka terkait masalah uang. Jalan Cagak jadi saksi bisu kematian ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Setelah 2 tahun berlalu, akhirnya polisi menetapkan 5 tersangka sekaligus. Pelakunya tak lain orang terdekat kedua korban, suami dan ayah korban Yosef Hidayat, keponakannya Muhammad Ramdanu alias Danu, istri kedua Yosef, Mimin Mintasari, beserta 2 anak Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi Aulia. Namun kasus ini terungkap bukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan. Pengakuan tersangka Danulah yang membuka tabir misteri kematian Tuti dan Amalia. Tak hanya menyeret anggota keluarga, polisi juga memeriksa 4 anggota kepolisian dari Polres Subang dan Polsek setempat. 2 perwira polisi, 2 bintara, dan seorang petugas bantuan polisi atau Banpol. Diduga keempatnya melakukan pelanggaran prosedur dan etik, sehingga kasus pembunuhan pada 18 Agustus 2021 ini tak kunjung terungkap. Usai Danu mengaku pada pertengahan Oktober 2023, prarekonstruksi hingga rekonstruksi terus dilakukan. Danu mengungkap awalnya ia diajak bertemu dengan Yosef di sebuah warung makan pecel lele. Di sanalah Yosef meminta Danu untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Mereka pun akhirnya ke lokasi kejadian. Di sana, menurut pengakuan Danu, datang juga 3 tersangka lain, Mimin, Arigi, dan Abi. Setelah itu, pembunuhan pun terjadi di dalam rumah. Setelah hilang nyawa, jenazah Tuti dan Amalia lalu dibawa satu persatu ke mobil yang terparkir di garasi, lalu diletakkan menumpuk di bagasi belakang. Rekonstruksi pun jadi tontonan warga. Warga penasaran dengan apa yang terjadi pada 2 tahun lalu. Terlebih lagi ingin melihat wajah dari para tersangka. Sayangnya dalam prarekonstruksi hingga rekonstruksi lebih sering tersangka Danu yang dihadirkan. Sementara tersangka Yosef dihadirkan hanya pada saat rekonstruksi dan 3 tersangka lain hanya diperagakan dengan peran pengganti. Dari hasil rekonstruksi, polisi mencatat ada 95 adegan yang diperagakan. Masing-masing tersangka memiliki peran masing-masing dalam pembunuhan ini. Menggunakan golok dan stigolok Ke bagian mana? kepala. Ya, karena hasil dari pemeriksaan dokter setelah dilakukan otopsi itu meninggalnya karena rusaknya jaringan otak. Tadi kita sudah tergambar dari mulai Yosef dengan Danu bertemu di tempat makan pecel lele. Jadi memang Yosef minta tolong pada Danu untuk membantu, hanya membantu saja permintaannya. Kalau hasil keterangan Danu sih peran Mimin memandikan kedua jenazah. Untuk Amel pada saat tidur dia terbangun duduk kemudian dipegang oleh Arigi dengan Danu kemudian dipukul oleh Yosef menggunakan stigolok. Berarti yang dieksekusi itu Bu Tuti dulu dah? Ya, betul.
Polda Jawa Barat yang ikut turun tangan akhirnya mengungkap motif kematian ibu dan anak di Jalan Cagak Subang. Dalam konferensi pers pada awal Desember 2023, polisi mengungkap motif pembunuhan Tuti dan Amalia oleh tersangka utama Yosef karena uang. Motifnya adalah diduga permasalahan uang, di mana pada saat awal kejadian, tersangka utama ini sempat mengeluhkan kondisi masalah ketidaksinkronan antara korban dengan tersangka terkait masalah uang. Inilah akhirnya kita simpulkan menjadi motif dari tersangka melakukan pembunuhan. Artinya ada ketidakpuasan tersangka terhadap korban terkait masalah uang. Yayasan Bina Prestasi Nasional ini diduga jadi penyebab kematian ibu dan anak. Yayasan yang mengelola pendidikan setingkat SMP dan SMA adalah milik Yosef. Awalnya, yayasan sekolah ini diurus Mimin sebagai bendahara yayasan pada 2009 hingga 2011. Selepas itu, Mimin mundur dari yayasan saat korban Tuti dan Amalia bergabung. Sejak peristiwa pembunuhan itu, kondisi sekolah sangat tak terurus. Gedung hingga fasilitas sekolah rusak, bahkan aktivitas belajar mengajar lama tak berjalan. Namun menariknya, sekolah ini memasang spanduk pengumuman membuka pendaftaran baru siswa didik untuk ajaran 2023-2024. Sebagai orang yang membuka tabir kematian ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, tersangka Danu mengajukan saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pengajuan pada 23 Oktober 2023 meliputi perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, dan bantuan rehabilitasi psikologis. Pengajuan itu berbuah manis. Pada 27 November lalu, melalui akun Instagram Info LPSK, pihaknya menerima permohonan JC tersangka Danu. Kesaksian MR berkontribusi membantu membuat terang penyidikan yang berlangsung. Ditemukan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman tekanan psikis terhadap saksi pelaku atau keluarga MR. Hasil pemeriksaan psikologis, MR memiliki situasi psikologis tertentu yang membutuhkan konseling pemulihan lanjutan. Berdasarkan pertimbangan di atas, LPSK memutuskan menerima permohonan perlindungan yang diajukan oleh MR karena memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Program perlindungan yang diberikan kepada MR berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis. Tak ada kejahatan yang sempurna. Meski kasus ini terungkap, tentu membuka luka lama bagi keluarga. Kesedihan memang tak bisa dibendung. Rasa rindu yang mendalam kini hanya bisa tercurah lewat doa yang dikirimkan untuk ketenangan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang pulang lebih dulu ke pangkuan ilahi.